Depan ini namanya sungai apa ini, Bang? Ini sungai Siak Kecil. Oh, Sungai Siak Kecil. Jadi yang ini Sungai Dayang. Ini Sungai Siak Kecil. Nah, jadi Sungai Siak Kecil ini Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pekanbaru. Nah, itu. Nah, itulah sekarang yang kita sebut sekarang. aduh. Biar sampai titik. Berarti nggak jauh ya? Nah, itu. Ayo masuk. Empat 40 hektar yang dikuasai dia di belakang sana tuh. Kalau ini termasuk tanah girik juga. Iya, 4 tahun. Tetapnya yang di atas. Ini apa atapnya? Nah, itu. Lantainya. Nah, tengoklah keadaan lantainya udah inilah seperti ini. Nah, jauh dari tetangga ini anak ini anaknya kita ini 7, itu cucu 7, menantu 4 ya. Nah, inilah rumah yang kita tempati sekarang. Jauhnya dari tetangga 650 meter. Bocor. Kita tidur, kalau hujan kita terpaksa lah bangun, duduk aja, carilah tempat masing-masing. Oleh karena inilah keadaannya kita setiap hari dan setiap malam. Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nama tempat ini itu Kotoburu, Dusun Beringin, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari pertamanya itu tahun 2017, itu kita dieksekusi kepada hari Kamis tanggal 10 tahun 2017 Agustus, sehingga sampai keadaan kita sekarang semenjak dieksekusi inilah gubuk kita yang kita diami sekarang tidak sepertinya. Jadi yang tanah yang kita diami sekarang tanah giri, sisanya dari eksekusi. Jadi tetap juga kita menghuninya di sini sampai sehingga saat sekarang tahun 2021.
Jadi keadaan saya ini tolong umpamanya sebagai umpama aparat dan pemerintah itu tolong itu istilahnya itu pandang nasib keadaan hidup saya, bantulah saya dan saya minta berdiri hukum yang sebenar-benarnya dan undang itu minta didirikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena saya ini sungguh menderita dibuat oleh karena itu saudara Saman alias Aceng. Jadi dieksekusi saya. Jadi suratnya dia itu sertifikat itu administrasinya itu di Tanjung Belit. Kalau kita surat Giri tahun 1950 itu almarhum Tanai yang kita sampai kita ini itu di Desa Lubuk Muda, bukan di Desa Tanjung Belit. Di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Mohon kita kepada pihak petugas tolong perhatikan hidup saya sekeluarga, sementara sekarang ini sungguh terpuruk nasib kita. Inilah gubuk yang kita diami sekarang ini. Kalau sebelum dibongkar tuh rumahnya di mana, Pak? Sebelum dibongkarnya itu rumahnya memang di Tanah Giri juga, tapi di bawah sana, Pak. Jadi waktu kita eksekusi itu kita mohon kepada Panitera Hakim Bengkalis sebagai umpamanya hakim, kita mohon untuk mengeluarkan barang-barang kita di rumah itu 2 jam. Tapi namun juga kita tidak dapat itu jawaban dari Panitera Hakim ataupun hakimnya, anggotanya, itu langsung dieksekusi. Saya pakaian dipakai itu 1, itu diambil pakaian di ampaian itu 1. Hanya 2 itu yang kita bawa pakaian di badan. Selebihnya itu ya habis semuanya itu. Jadi kita waktu itu kan mau menyambut itu kemerdekaan kita, Republik Indonesia merdeka. Sudah memasang bendera di depan rumah. Jadi kita tanyakan sama itu Panitera Hakim, Pak, bagaimana bendera kita ini? Kata dia turunkan. Jadi merasa diri saya itu macam belum merdeka. Oleh karena itu Pak Hakimnya suruh turun bendera. Itu. Oleh karena saya ini nama Sidi. Sidi itu bin Ali. Udah almarhum orang tua. Kalau dari pihak desa sendiri, Pak, diakui kan Bapak sebagai Ya diakui tanah. Pak, ini ada KTP kita Pak. Kita tunjukkan Pak. Tanah Girinya. Tanah Girinya. Nah ini Pak sebagai KTP kita. Diakui itu Lubuk Muda. Kalau kakak sekarang ini hanya tinggal kita itu 2 kakak. Kalau anak itu sekarang itu ada itu yang menyewa tempat di Dusun Sukajadi, di Sepotong juga ada. tinggalnya di gubuk. Ya gubuk ini. Nah jadi oleh karena kita gubuknya sempit, jadi maka dari itu anak itu kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sini, oleh karena melihat itu nasib orang tuanya, oleh karena kita memang nggak ada lagi yang mau umpama kita untuk secara penangguh hidup itu nggak ada lagi. Oleh karena udah habis dieksekusi. Jadi KTP saya umpama diakui sama Lubuk Muda, ini buktinya. Nah, jadi salah tanah Girinya kita dari tahun 1950 ini. Nah, ini surat Girinya kita. Dari tahun 1950 itu almarhum Tanai. Nah ini. Ini suratnya. Jadi waktu eksekusi itu tahun berapa itu, Pak? itu waktu dieksekusi hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2017. Kita dieksekusi sekitar itu pukul 10 siang. Sungguh saya umpamanya macam dijajahi rasa saya. Itulah Pak. Jadi pada saat dieksekusi itu siapa-siapa aja yang datang? Itu aparat personel dari petugas itu lebih kurang 300 personel Pak. PH dari petugas. Di waktu hari eksekusi. Jadi rekaman videonya sebagian ada Pak. Itu. Ini surat sama di desa administrasi Tanjung Belit. Ini surat sertifikat samat. Jadi administrasinya itu sertifikat samat tersebut ini 274 itu yang nomor 20 itu administrasinya itu di Tanjung Belit.
Di Tanjung Belit, bukan di Lubuk Muda. Kalau kita di Lubuk Muda, kalau ini Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kalau kita Giri, itu Lubuk Muda. Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setelah sudah itu jadi sertifikat, saya diadukan itu ke Kapolsek itu Sungai Paneng, Bukit Batu. Ini setelah sudah beberapa lama itu dituduh saya menyerobot barang-barang tidak bergerak, itu tanahnya di Dusun Teluk Patah, Desa Tanjung Belit. Jadi dia mengakui barang-barang dia ataupun tanah dia di Desa Tanjung Belit. Mengapa di waktu hari eksekusi di Desa Lubuk Muda tanah kita di surat Giri? Ini tanda buktinya surat panggilan atau pengakuan dia di tahun 2010. Itu surat pengaduan dia untuk mengadukan saya. 2006 itu mulai sengketa. Jadi sengketa itu dikeluarkan sama Pak Camat Siak Kecil itu status quo. Jadi ini suratnya. Status quo namanya. Itu dari pihak Kecamatan Siak Kecil. Jadi nggak boleh itu melakukan aktivitas di tanah tersebut. Akhirnya surat samad ditahan ini suratnya. Tapi selepas itu akhirnya surat samad itu ditahan. Surat asal usulnya saudara samad ini dilihat itu sama pihak kecamatan itu agak meragu keabsahan suratnya mereka. Ini keluarnya dari Desa Tanjung Belit. Jadi agak meragukan, ini ditahan sama pihak Kecamatan Siak Kecil. Jadi setelah ditahan tak beberapa lama itu tahun 2008 itu dipinjam suratnya tanggal 31 Maret 2008. Ini bukti surat peminjamannya. Ini bukti surat peminjaman surat tanah saudara Samad. Bukti dia meminjam di pihak Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jadi banyaknya surat yang dipinjam dia. Ini 22 surat. Bisa disebutkan Pak? Di Desa Tanjung Belit. Desa Tanjung Belit. Bukan di Lubuk Muda. Bukan di Desa Lubuk Muda. Desa Tanjung Belit. Kembali suratnya mereka ini kepada setelah dipinjam dia mengembalikan, tapi namun juga tidak dikembalikan sampai saat sekarang. Mengajukan sertifikat, ini sertifikatnya hilang udah. Rupanya dia minjem untuk mengajukan sertifikat. Dia rupanya meminjam surat tersebut, dia mengajukan sertifikat yang nomor 20274 di BPN Bengkalis, Provinsi Riau, Pekanbaru. Ini apanya? Ini namanya ada Pak, nama tersebut. Jadi sertifikat ini berbunyi itu administrasinya di Tanjung Belit, bukan di Lubuk Muda. Tanjung Belit. Ini bukti-bukti surat saudara Samad 274 nomor 20. Itu aja. Kesalahan administrasi. Jadi kesalahan sertifikat ini kesalahannya administrasi dan pemalsuan lokasi kita rasa. Oleh karena kita surat Giri adalah permulaan itu atau memiliki atau sebidang atas lebih tanah. Bukan pemilik yang sah, tetapi ada kepastian hukum. Ada itu tanaman kita, ada rumah kita. Giri itu mempunyai kepastian hukum. Oleh karena sudah diakui negara semenjak tahun 1970. Itu surat Giri sudah diakui negara. Pada saat eksekusi pihak perangkat desa atau desa sendiri kayak mana? Tanggapan desa sendiri itu dia tidak mengakui ini di Desa Tanjung Belit. Ini desa dia di Lubuk Muda, bukan Desa Tanjung Belit. Itu berkeras juga di waktu itu PJ, kepala desa kita itu belum diangkat, itu PJ. Ade Saprizal namanya. Jadi berapa kelompok tani Pak yang Itu kelompok tani ini itu masuk dengan kita 15 kakak. berapa luasan tuh Pak? Yang Luasnya itu yang 15 kakak 57,8 hektar.
semua. Jadi yang kami cocok tanam itu pertamanya dari 1950 dari orang tua kami itu almarhum Tanai, kami tidak berjumpa. Hanya suratnya itu hak turun menurun bagi kami. Itu ditanam padi dan karet. Udah ada perkembangan ini, kami itu menanami sawit. Jadi sawit yang kami tanami itu sekarang ini ada yang umpama anggota kelompok itu ada yang menguasai, ada tidak. Oleh karena itu diusahi saudara sama, di hasilnya sama dia. 40 hektar banyaknya. Nah, oleh karena tanah Giri kami itu ada titik koordinat. Nah, diakui sama desa Lubuk Muda. Nah, itu ada titik koordinatnya, ada tanda-tanda, ada tulisan titik koordinatnya ada di pojok sana. Ini berita acara pengukuran tanah Giri kita. Diketahui seorang kepala desa Lubuk Muda. Ini bukan saya sendiri aja. Ini diketahui sama kepala desa Lubuk Muda. Ini peta. Ah. Nah, ini petanya. Peta tanah Giri. Distempel sama kepala desa. Distempel sama dengan kepala desa Lubuk Muda. Sah ini diakui tanah Giri. Nah. Jadi sah itu diakui tanah Giri oleh kepala desa Lubuk Muda. Siapa itu, Pak? Itu Irawan. Ya. Sampai di mana perkembangannya, Pak? Jadi sekarang ini Anu, tindak lanjutnya itu kita itu mengadukan itu kepada pihak pengawas Biro Penyidikan. Biro Pengawas Penyidikan Mabes Polri. Jadi kita sampaikan di sana. Dan ombudsman itu yang di Jakarta itu sudah membentuk tim juga untuk menuntaskan tanah seperti inilah. Tanah Giri kami ini itu mau dituntaskan, sudah membentuk tim. Karena saya menduga BPN oleh karena saya menduga BPN itu menipu lokasi tanah. Oleh karena tanah kita di Desa Lubuk Muda tidak sesuai di sertifikat tersebut, bukan kita itu Desa Tanjung Belit. Sertifikat tersebut itu Desa Tanjung Belit. karena perintah jabatan. Oleh karena perintah jabatan itu Berwenang tidak menyebabkan hapusnya pidana. berwenang bukan hapusnya itu pidana. Kecuali perintah itu Terkecuali itu perintah itu di perintah tekadnya baik. Jadi menurut saya kan tidak baik. Jadi menurut saya itu perintah yang diberi kepadanya tidak baik. Karena tanah saya Oleh karena itu tanah saya diukurnya di Desa Lubuk Muda itu administrasi Desa Tanjung Belit, bukan di Desa Lubuk Muda. Jadi pengharapan saya kepada aparat dan kepada pihak petugas yang kepada pihak hukum, tolong kembalikan tanah saya sebanyak 40 hektar kepada masyarakat kelompok kita di Dusun Beringin, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Desa Lubuk Muda. Jadi pengharapan kami itu mohon penguguran sertifikat tersebut tolong kepada Pak BPN Bengkalis gugurkan sertifikat di Julil dan saudara sama etnik 274 255 274 sebanyak 20 sertifikat itu tolong digugurkan karena saya merasa dirugikan di pihak kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Pekanbaru. Nah, jadi oleh karena ini tanah milik kita Desa Lubuk Muda bukan di Desa Tanjung Belit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Margono, Kepala Desa Tanjung Belit, untuk menjelaskan atau mengklarifikasi masalah lahan yang atas nama Samad yang saat ini wilayah itu dengan kesepakatan 2010 itu adalah wilayah Desa Lubuk Muda. Berkaitan dengan penerbitan alas hak ataupun surat sebelum tapal batas itu memang diterbitkan sebagian adalah wilayah Tanjung Belit, dan mungkin setelah terjadinya sertifikat itu adalah yang mengeluarkan mantan ataupun dari pemerintahan Desa Tanjung Belit terdahulunya. Dan kemudian untuk lahan tersebut memang sudah disertifikatkan sekitar tahun 2008 menurut pengetahuan saya. Dan kemudian memang yang sekarang yang menguasai atas nama sertifikat tersebut adalah dari grupnya Samad Bersaudara. Dan kemudian kalau untuk dasar dari siapa asal usul tanah tersebut, saya juga tidak paham dan tidak tahu. Yang jelas dulu mungkin itu dari saudara-saudara kita yang berada di Dusun Beringin di Desa Lubuk Muda. Terima kasih. Kalau si Samad ini Pak sebenarnya tahu nggak dia Pak kalau lokasi titik itu di Lubuk Muda bukan di Tanjung Belit gitu Pak? Kalau soal tahu tidaknya saya juga kurang paham, karena itu dibuat untuk surat menyurat ataupun administrasi pertanahan tersebut sebelum saya menjabat. Jadi saya menjabat tahun 2009, kemudian surat menyurat itu kalau tidak salah 2008 sertifikat timbulnya. Dan kemudian memang dahulu karena tapal batas belum ada ketetapan, masyarakat yang bersuku Jawa itu membuat administrasi ke Desa Tanjung Belit. Dan kemudian masyarakat kita Melayu membuat administrasi di Kepenguluan ataupun di Desa Lubuk Muda. Jadi kalau untuk hal-hal lain kronologisnya ya itu yang saya ketahui. Untuk dasar-dasar pembuatan surat di sebelum itu. Jadi kalau dari pemerintahan kampung Tanjung Belit itu mengakui bahwa kalau tanah di sana itu merupakan lahan Lubuk Muda, bukan masuk wilayah Tanjung Belit. Kalau sebenarnya kalau dirunut dari surat-surat dasar yang sudah diterbitkan di seputaran itu dulu memang itu adalah wilayah Lubuk Muda. Karena dulu pernah kakek saya atau pembah saya mempunyai tanah sana. Dasar surat itu sekitar tahun 50-an. Itu dasar surat itu adalah surat di Kepenguluan ataupun di Desa Lubuk Muda. Jadi kalau nanti itu tapal batasnya memang udah milik Kampung Lubuk Muda atau masih? Setelah tapal batas 2010 itu ketetapannya radius 400 meter dari pinggir sungai itu adalah Desa Lubuk Muda. Walaupun dulunya tanah itu ada yang sebagian surat ataupun administrasinya masuk Tanjung Belit, maka kita sepakat nanti kalau memang ada yang masuk Desa Tanjung Belit kita akan pindahkan administrasinya sesuai dengan radius ataupun titik koordinat yang sudah kita tentukan sesuai dengan tapal batas. Oke. Kalau sekarang prosesnya masih berjalan atau? Kalau proses karena 2010 kita tapal batas sudah selesai. Kalau untuk yang lain-lain tidak ada masalah, sudah clear semua. Itu saat ini Pak, itu masuk Lubuk Muda ya? Sekarang masuk Lubuk Muda Pak, mulai dari 2010. Nah, tanah yang
klaim sama-sama yang sengketa sama Pak Sidi itu bapaknya minta jelaskan masuk mana? Ya itu tadi. Sedangkan yang menjadi objek sekarang permasalahan itu sekarang ini masuk adalah Desa Lubuk Muda. Lubuk Muda. Iya. Berarti yang 40 hektar yang dipunya Pak Sidik dan Ya. berserta kelompok tani lainnya, bahwa itu benar itu Wilayah Lubuk Muda, Pak, Ya, ya, bukan Tanjung Belit. Ya sampai sekarang. Untuk pengeluaran BPN itu tahun berapa sertifikat Pak? 2008. 2008. Nah, sekitar 2007-2008. Sepengetahuan saya, tapi secara langsung saya tidak melihat karena saya pernah mendengar saya tanyakan itu adalah 2008 pengeluaran suratnya. Ini dahuluan kalau melihat abu-abunya peta wilayah, ini memang masuk wilayah Muda itu sehingga sampai sekarang tidak ada perubahan atau perubahan desa atau yang lama atau yang baru, atau semua termasuk juga sekarang masuk dalam wilayah desa. Kalau wilayah itu memang dari dulu sampai sekarang tetap desa Lubuk Muda. Kalau ini baru ada perubahan ini aja. Hanya perubahan bukan Ya, baru ada perubahan tetap wilayah Lubuk Muda. Wilayah ini kan dulu. Ketua LPMD. Kalau dulu kan LKMD kan gitu kan. Kalau sekarang LPMD gitu. Jadi sepengetahuan kami lah ya, selama kami di Lubuk Muda, sejarah cerita lokasi dulu memang ketika di situ masih hutan, saya pernah merintis di sana tuh. Nah, ini termasuk anggota-anggota semua nih, termasuk Pak Sidik waktu itu. Nah, ketika itu sejarahnya katanya tanah itu peninggalan Belanda dan inilah orang-orang inilah yang menempati di situ kan gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu terjadilah polemik yang artinya katanya tanah itu sudah diperjualbelikan kepada oknum tertentu kan gitu. Nah, memang pada prinsipnya kita tahu dan saya pernah ikut sidang pun kali. Saya pernah ikut sidang dengan Bapak Siti dengan semua ramai. Jadi ya mungkin lah ya, mungkin karena mengingat mungkin ya situasi kondisi keadaan masyarakat yang mungkin di samping pengetahuannya juga kita rendah, kemudian finansialnya juga kita kurang, karena ya ini bukan soal menuduh para oknum tertentu, itu tidak, tapi pada intinya ketika kita menelusuri itu dengan kondisi ini kayaknya sesuatu itu sudah direkayasa gitu kan gitu. Karena tiba-tiba ada surat ya, ada surat kepemilikan tanah di wilayah tersebut gitu Pak ya kan. Nah, sedangkan sepengetahuan kami surat tanah itu pun keluarnya dari desa lain gitu ya. Atau usah kita sebut nama desanya gitu aja lah. Yang jelas memang surat itu keluar dari desa lain. Nah, sedangkan sepengetahuan sampai hari ini belum pernah ada perubahan tentang status batas wilayah dan sebagainya gitu loh. Itu tetap wilayah Lubuk Muda gitu. Nah, dengan kondisi inilah artinya para teman-teman semua semakin terdesak karena oknum tertentu ini sudah pertama kan ada surat ini dititipkan sudah ke kecamatan kan gitu. Ceritanya tuh gitu di kecamatan. Nah, dari kecamatan inilah mereka tuh mengambil surat itu alasannya meminjam gitu dulu. Nah, meminjam sampai hari ini tak dibalikkan gitu ya kan. Tahu-tahu sekali berserang beberapa lama timbullah sertifikat yang tidak terregistrasi gitu. Tahu saya begitu. Nah, polemik itu jadi sampai hari ini. Bahkan kita sudah pernah menggandeng pengacara dari LAM Riau, Pak siapa dulu lupa saya. Sudah pernah ke pengadilan Bengkalis, sudah pernah. Tapi tidak bisa sampai tuntas gitu kan, karena berbagai hal, mengingat dana juga, akhirnya perkara dicabut, terus kita pindahkan ke Petun. Nah, pindahkan ke Petun, namun di lapangan kita ada kendala gitu.
Karena juga ada oknum tertentu yang menguasai yang katanya sudah diberikan kuasa oleh Pak Sidik untuk mengurus ini, ternyata tidak juga clear. Makanya kita coba telusuri gitu, kan? Kita telusuri. Nah, cuma Pak Sidik waktu itu dia tidak mau menyerahkan ke kita gitu kan perkara ini gitu sepenuhnya gitu. Akhirnya mandek sampai ya hari ini turun ke sini untuk membantu masyarakat gitu kan, ya kita terima kasih gitu ya kan, karena memang kalau memang ini memang hak masyarakat, ya mudah-mudahan siapapun artinya yang ingin membawa masalah ini ke sesuatu yang baik dikembalikan ke masyarakat, ya kami alhamdulillah gitu ya kan. Nah, intinya memang kalau wilayah itu memang tahu saya itu memang wilayah yang mudah, tidak bisa diganggu-gugat. Sudah ditentukan tahun berapa kemarin ya, sudah ada titik koordinat yang dibuatnya itu sudah. Berarti tidak ada persoalan, tidak diragukan lagi itu. Termasuk itu milik Pak Sidik dengan kelompok tani. Oh iyalah, jelas itu. Termasuk itu, memang termasuk. Pada intinya Lubuk Muda ini adalah desa yang paling tertua. Itu kepala desa Tanjung Belit saja sudah membuat surat pernyataan bahwa itu memang benar itu wilayah Lubuk Muda. Bahkan kepala dusunnya sendiri, tapi karena dia sudah meninggal, sudah juga. Dan beberapa RT juga sudah ditanyakan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat satu lembar surat pun mengenai batas tanah dan sebagainya, itu tidak pernah mereka. Nah ini kan seolah-olah ada rekayasa di bawah kan begitu ya kan. Nah ini modal inilah ini cukong ini coba membuat manipulasi kan begitu. Sampailah hari ini artinya masyarakat sangat dirugikan kan gitu. Waktu diskusi kami datang masuk ini kan ramai lah itu ramai. Kalau oknum yang mengaku itu tanah dia dari pihak desa mengaku apa? Oh, tidak pernah mengeluarkan selembar surat pun tidak pernah, karena mereka tidak berurusan ke sini, tidak pernah berurusan ini karena mereka menganggap itu wilayah desa Lubuk Muda, di Tanjung Belit gitu loh, makanya mereka berurusan ke Tanjung Belit gitu. Kan gitu. Dari dinas kependudukan sendiri mengenai batas wilayah itu sudah ditentukan, tidak ada masalah itu sebenarnya, tidak ada, bukan wilayah Tanjung Belit itu sudah jelas asalnya. Mungkin kalau bisa dilihat pakai Google atau titik koordinatnya gimana di GPS itu Pak ya, itu jelas pastilah, tidak akan bisa menipu itu kan. Nah, itu aja doanya. Jadi kalau untuk itu saya pikir kalau memang Bapak mencari data untuk itu, saya pikir tak perlu ragu lagi. Sudah 100% lah di wilayah Lubuk Muda. Iya, 100% di wilayah Lubuk Muda. Sudah pernah dilakukan pemanggilan, tapi kan mereka soalnya kayak tak datang lah gitu dulu. Kecamatan juga pernah kita coba ini gitu ya kan dulu mengenai masalah surat tanah ini kok bisa sampai ke tangan dia gitu. Dengan alasan meminjam dulu gitu ya kan. Dan itu sebenarnya sudah kalau tidak salah saya apakah sudah ada laporan ke Polres atau belum? Karena ini kan sudah semacam pidana gitu ya kan, karena meminjam itu tak pernah dibalikkan gitu. Kok dalih timbul pula sertifikat gitu kan, dan saya dengar informasi pula sertifikat itu tidak ada registrasinya di BPN itu. Nah, nanti kan ada oknum yang bermain. Iya. Ini Pak, kalau sertifikat itu terdaftar sampai kementerian. Nah, jadi Iya. terdaftar sertifikat itu. Tapi sertifikat itu administrasinya Tanjung Belit. Jadi titik koordinat di desa Lubuk Muda. Nah, jadi masa kita dari keluarga Pak Sidik ini kan menduga ini berarti mafia tanah ini terorganisir. BPN ini sebagai pembuat sertifikat, tapi titik koordinatnya desa Lubuk Muda. Sementara kan kalau BPN mempunyai staf ahli, sedangkan mata insinyur, kayak itu insinyur ini alat standar. Jadi kok ini tanah orang diukurnya? Kalaupun dilagah seharusnya kalau dilagah perdata antara warka itu desa Tanjung Belit Segel, kalau dilagah dengan Gire tetap menang Gire.